Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Project Libre untuk manajemen proyek. Oke, jadi pastikan sudah melakukan instalisasi Project Libre, bisa melakukan download di Google. Oke, jadi ini untuk tampilan awal biasanya Project Libre itu akan seperti ini. Sebentar, ini saya mau dulu kita remove. Nah, ya, jadi ini tampilan biasanya saat membuka pertama kali Project Libre. Di sini kita sudah dikasih pilihan gitu untuk membuat project atau open project. Jadi kita langsung aja ngebuat sebuah project. Nah, jadi di sini ada diminta melakukan pengisian di project name-nya, manager, dan tanggal mulainya. Nah, di sini untuk ini apakah schedule-nya itu mundur atau maju gitu. Karena kita mau ngebuat schedule-nya untuk kedepannya, otomatis kita cek. Di sini juga ada catatan, ini bisa ditambahkan untuk kepentingan catatan dari project-nya apa saja gitu. Bisa penjelasan tentang project-nya. Kita bisa melakukan isi. Saya di sini mau ngasih nama misalnya aplikasi yang mau kami bangun, Allow Your Friend. Nah, setelah melakukan pengisian mungkin bisa diisi di sini manajernya bebas gitu. Misalnya di sini Arman atau siapa gitu boleh. Lalu diklik OK. Nah, jadi saat kita sudah menambahkan tadi create project, otomatis kita sudah masuk ke tempat kerjanya gitu ya. Nah, di sini paling pojok ini nama project kita. Lalu di sini ada di tab file. Nah, jadi di sini di tab file gitu biasanya isinya berupa save, open, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang paling penting itu ada di project sini. Nah, project ini adalah isi dari project-project kita yang kita buat. Di sini sudah ada name, start, finish, manager, dan status date-nya, cost-nya juga. Nah, itu jadi sudah ada macam-macamnya. Tapi kita kurang banyak bermain di sini. Nah, biasanya yang paling sering kita nanti akan bermain di task-nya. Nah, jadi di task ini ada beberapa pilihan, itu ada gun, ada network, WBS, task usage, zoom in, zoom out, paste, copy, cut, insert, delete, indent, outdone, link, information, calendar, notes, send resource, save baseline, find, scroll to text, dan update note. Jadi yang pertama-tama kita coba untuk gun dulu. Nah, jadi di gun ini adalah biasanya kita untuk ngebuat sebuah gancar dari project kita gitu. Jadi mungkin saya akan kasih contoh gimana sih cara ngebuat gancar biasanya. Biasanya untuk membuat sebuah gancar itu biasanya kita di dalam sebuah project tentu kita biasanya ada planning terlebih dahulu. Otomatis kita akan ngebuat sebuah baris yang namanya planning. Nah, terus biasanya isinya di dalam planning itu ada brainstorming, ya, terus meeting, terus ada konsep, desain, ya, terus ada meeting 2 misalnya gitu. Nah, ini biasanya isinya di planning. Nah, caranya untuk mengelompokkan 4 ini itu bisa melakukan outdent gitu ya. Jadi planningnya kita outdent. Jadi untuk sisanya brainstorming hingga ke meeting 2 itu kita blok dulu, caranya Ctrl Shift lalu diklik paling bawahnya. Baru kita masukkan ke indent. Nah, otomatis dia sudah termasuk di dalam planning.
Nah, baru langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan eh, modifikasi atau memulai pengaturan jadwalnya gitu di masing-masing ini. Nah, jadi caranya biasanya untuk di Gancar ini bisa melakukan klik ya pada menu start di sini. Nah, jadi pada menu start di sini kita bisa melakukan untuk brainstorming kita akan mulai di tanggal berapa. Misal kita mau mulai brainstorming itu di tanggal 20 ya. Cukup klik startnya saja untuk finishnya kita bisa rubah di sini gitu. Misalnya untuk brainstorming mungkin kita butuh 2 hari. Diklik 2 baru di enter. Jadi otomatis dia sudah ngikutin dari tanggal mulai hingga tanggal finishnya ya. Nah, begitu juga dengan yang lain, meeting dan konsep itu sama saja. Nah, jadi eh, kurang lebih kayak gitu untuk melakukan penambahan. Nah, terus ada juga yang namanya biasanya kalau kita ngebuat sebuah gancer itu ada namanya milestone. Untuk ngebuat milestone kita cukup bisa ketikkan milestone di sini. Milestone. Durasinya kita kasih 0 dulu. Nah, nah jadi mungkin kita yang lain kita coba tambahin dulu ya tanggal-tanggalnya biar enak dilihat. Ini 22, ini waktunya 2 hari. Ini kita mulai 24. Ini kita 3 hari. Dan ini 2 hari. Sehari aja. Kita mulai di tanggal 29. Berarti ini tanggal 29 juga. Nah, jadi milestone itu biasanya berbentuk seperti ini, ketupat gitu, segitiga dan dia berwarna hitam. Dan kurang lebih untuk menambahkan milestone cukup seperti ini saja sih. Nah, lalu bagaimana untuk melakukan link gitu dari masing-masing ini. Jadi misalnya konsep desain tidak bisa selesai jika meeting dan brainstorming itu belum dilakukan misalnya gitu. Jadi caranya bisa melakukan blok, biasanya sih dengan melakukan blok baru diklik pada keyboard Ctrl Shift yang mau dihubungkan yang apa, baru kita ke menu yang paling atas ini ada link. Otomatis dia sudah ada arah panahnya gitu. Dan juga kita bisa ngatur sebenarnya mulai dari sini gitu. Predecessor gitu. Jadi pada kolom predecessor kita masukkan pada baris ketiga ini mau kita hubungkan kemana gitu. Misalnya ke 1 itu bisa. Nah ini belum bisa ya, gagal, nggak tahu. Tapi sebenarnya bisa diatur di sini gitu. Terus oke, kita sudah buat milestone dan juga bagaimana sih cara ngebuat dan chart. Terus kita akan bagaimana sih untuk ngebuat sebuah WBS ya gitu. Nah, untuk ngebuat sebuah WBS itu pertama-tama kita tentu kita buat dulu resource-nya. Nah, jadi kita bisa ke menu sebelahnya task itu yang ada resource. Nah, kita klik di menu yang paling kiri ini adalah resource. Nah, jadi di dalam resource ini adalah isinya untuk employee kita atau material dari project kita gitu yang kita butuhkan. Contoh kita mau menambahkan ada 4 employee di sini. Baru ada namanya Adam, baru ada namanya Dimas dan Erva. Jadi di masing-masing di sini kita sudah ada 4 employee. Di sini ada kolom RBS ya. Ini kita bisa masukkan kalau memang diperlukan. Terus di sini ada type. Nah, dia ini type-nya apa? Ini kita bisa masukkan dia apakah pekerja atau material. Itu bisa disesuaikan. Di sini juga ada kolom email. Lalu ada material label dan inisial.
Nah, yang terpenting biasanya itu adalah di bagian groupingnya. Jadi di grup kita bisa masukkan dari 4 employee kita ini grupnya adalah grup apa. Contoh di nomor baris satu tadi itu misalnya dia di bidang front end misalnya seperti itu. Lalu di sini di baris kedua kita mau di bidang back end, yang ini software dev, terus yang di 4 itu adalah project manager. Nah, jadi si Arman itu adalah front end, Adam adalah back end, Dimas adalah software dev, dan Erva adalah project manager. Nah, di sini kita juga bisa melakukan apa perhitungan dari max unitnya gitu. Dia dari masing-masing ini kapasitasnya mau dikasih ke berapa. Jadi kita bisa atur mau dia 100%, bahkan bisa lebih gitu dari 100%. Jadi bisa disesuaikan di sini. Dan di sini ada standar rate, overtime, dan cost per use. Jadi di sini kita bisa menambahkan dari masing-masing employee itu rata-rata per jamnya dibayar berapa. Di sini kita menggunakan IDR, jadi bisa dimasukkan misalnya si Arman itu adalah 150.000 per jamnya gitu. Nah, jadi untuk overtime rate, nah ini adalah lemburnya. Ini lemburnya per jamnya mau dibayar berapa. Misalnya kita kasih 200 misalnya. Dan ada cost per use-nya. Nah, ini bisa dikasih misalnya juta misalnya. Baru di menu sini juga ada accrue at. Nah, ini adalah kapan dia dibayarnya, saat misalnya di sini kalau start itu berarti saat dia memulai itu baru diakumulasi gitu. Lalu di sini saat project selesai untuk M. Jadi dia baru diakumulasi gitu. Dan juga di sini ada prorated. Nah, ini biasanya saat project jalan itu juga akan diakumulasi juga. Dan di sini kita bisa ngatur base calendarnya, dia berdasarkan base-nya itu apa. Apakah dia standar 24 jam atau shift malam gitu. Itu bisa atur di sini sebenarnya. Nah, ini untuk resource, tapi sebelum itu kita isi dulu ini dari masing-masing pekerjanya. Jadi kita kasih 100, kita kasih 200, kasih 50, kasih 200, 100, kasih 200. Oke, di sini cost per use-nya bisa kita tambahin, ini 2 juta. Ini 2 juta. Ini juga 2 juta. Ini mungkin kita kasih start, ini kita kasih start. Nah, ini M. Oke, kita sudah siap, berarti sekarang kita akan mungkin ada menu RBS ya. Di sini ada menu RBS, bisa ya kurang lebih gini nanti akan tertampil gitu. Tapi tentu kita pertama kali kita akan melihat bagaimana implementasi dari WBS itu sendiri. Jadi caranya sebenarnya cukup sederhana, itu bisa ke kolom yang paling nomor 2 ya dari sini. Ini 1, ini 2 yang ada tanda seru. Misal di brainstorming kita mau masukkan employee kita gitu. Kita masukkan tinggal diklik 2 kali baru kita ke resource. Nah, baru kita ke logo ini yang ada di sini, resource. Jadi tinggal kita masukkan di brainstorming ini kita mau masukkan siapa gitu. Misalnya ini masing-masing misalnya 25 ya. Di sini 25, sini 25,
Ini juga 25. Nah, assign. Nah, jadi di dalam brainstorming kita sudah ada 4 employee yang masing-masing itu 25% ya kerjanya. Di sini juga sama, mungkin resource-nya kita butuh orang. Berarti di sini 25 ya. Di sini 25. Di sini 25. Di sini 25. Oke. Udah tambahin yang task kedua. Nah, untuk konsep desain misalnya kita mau nambahkan satu orang aja. Oke, berarti kita misalnya mau nambahkan si Dimas aja gitu. Berarti kita 100% ya untuk dia. Sign, kita silang. Nah, kita sudah masukkan Dimas, baru meeting yang kedua ya. Meeting kedua kita masukkan semua. Eh, 25, 25, 25. Sign. Milestone juga sama. Berarti kita masukkan semuanya ya, ini penghargaan untuk semuanya gitu. Pencapaian ya. Ini 25, 25, 25, 25. Sign. Nah, jadi setelah kita menambahkan dari masing-masing resource mereka, oh ya, pertama mungkin kita linkkan dulu ya. Saya mau nge-linkkan semua ini, jadi saya blok di dalam planning ini, baru saya klik di link ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di WBS-nya apakah sudah terisi. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan dari totalnya gitu. Di brainstorming itu cost-nya kurang lebih sekian, di meeting sekian, konsep desain sekian, meeting yang kedua sekian, milestone-nya sekian. Di dalam planning membutuhkan sekian gitu. Itu kurang lebih untuk cara menggunakan WBS gitu di Gancar gitu. Jadi kita ngaturnya berdasarkan Gancarnya. Ya role sudah ya, berarti cost rate juga per hoursnya. Berarti sekarang nanti tinggal manajemen tanggal dan penjelasan lainnya. Oke. Oke, yang ini open. Oke. Nah, untuk memanajemen kalender sendiri, teman-teman bisa langsung pergi saja ke menu file lalu ke kalender. Nah, jadi di sini kita akan mengatur tanggal-tanggal seperti hari libur nasional. Nah, karena kita memulai proyeknya ini pada tanggal 19 bulan 6 ya, tanggal 19 hari ini. Nah, dan untuk jam kerjanya itu pada hari Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam 8 sampai jam 16. Kita hapus saja yang di bawahnya. Oke. Oke. Ini use default. Oke. Nah, lalu berarti di sini sampai 16. Nah, lalu untuk hari Jumat dan Sabtu itu dimulai dari jam 8 sampai jam 11.30. Oke. Oke, sip. Berarti default, berarti kita harus tambah 2 kali nih. Dari jam 9 terus jam 10 sampai jam 11.30. Oke, itu untuk hari Jumat. Nah, lalu untuk hari libur nasionalnya, ketika teman-teman ingin mengatur hari libur nasional, contohnya pada tanggal 29 Juni itu adalah hari untuk
hari raya Idul Adha ya. Nah, jadi di sini kita tinggal tekan saja non working time, dan pada tanggal 19 Juli itu ada tahun baru Islam, tinggal di set aja nih. Nah, lalu tanggal 17 Agustus itu ada hari kemerdekaan, kita non working time juga. Nah, lalu eh, itu saja karena pada tanggal 28 September ini itu ada hari Maulid Nabi. Nah, itu untuk setting hari liburnya. Oke. Nah, kalau teman-teman misalnya mau menggunakan waktu shift malam, misalnya ada lembur ya, kita tingkat dengan for pada tanggal tertentu ya. Misalnya di sini tanggal 20 itu ada night shift. Nah, teman-teman bisa atur saja tuh jamnya. Itu dia nih, mulainya jadi dari tanggal dari jam 00 sampai jam 3, baru lanjut jam 4 sampai jam 8 pagi. Tinggal hapus saja nih. Nah, atau bisa teman-teman atur sendiri ya. Kalau misalnya kita use default, dia akan mengikuti default dari project libranya. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri, tekan non default working time. Kita di sini anggap aja waktu lemburnya itu di jam 17.00 sampai 21, baru dari jam 22 sampai jam 23. Oke, kita enter itu. Nah, oke, mungkin untuk manajemen tanggal ya seperti itu aja. Kalau teman-teman misalnya hari libur ya, tinggal non default working time. Kalau misalnya untuk hari kerja biasa, tinggal di use default, teman-teman bisa ganti. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur durasinya per jam, per week, sama per monthnya. Jadi jam per harinya itu jam kerjanya jam 8 jam, berarti dalam satu minggu itu dapat 40 jam per minggu, dan per hari berarti ada 20 hari. Oke. Mungkin itu saja sih untuk pada bagian kalender. Teman-teman bisa search lagi ke depannya kalau teman-teman ingin lebih detail. Mungkin itu saja untuk video penggunaan Project Libre dalam manajemen proyek, teman-teman. Terima kasih telah menonton dan selamat malam.